Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Christian Junior, yang kedua ada Jumrah, yang ketiga ada Alfinur Alkomaria, yang keempat ada Yusri Adi, dan yang kelima ada saya Aksan sebagai moderator. Baik, untuk mengefisienkan waktu yang ada, saya persilakan kepada pemateri pertama. Ini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Nah, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Adapun yang dimaksud individu menurut Effendi adalah berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam hal ini, artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan aspek jasmani dan rohani atau fisik dan psikologis. Apabila kedua aspek tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai individu. Baik, saya akan melanjutkan bagian dari pemateri pertama, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia selain sebagai makhluk individu, mereka juga merupakan makhluk sosial. Adapun yang dimaksud istilah sosial menurut adalah sosial, berasal dari akar kata bahasa Latin socius, yang artinya berkawanan atau bermasyarakat. Sosial memiliki arti umum yaitu kemasyarakatan, dan dalam arti sempit mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Adapun dalam hal ini yang dimaksud manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang hidup bermasyarakat, dan pada dasarnya setiap hidup individu tidak dapat lepas dari manusia lain. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Baik, saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, manusia tunduk pada aturan, norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial selalu dihadapkan oleh dua kepentingan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan sosial. Persoalan pengutamaan kepentingan individu atau masyarakat ini memunculkan dua pandangan yang berkembang, yaitu pandangan individualisme dan pandangan sosialisme. Sebetulnya kedua kepentingan tersebut tidak dapat dipisahkan dan bukanlah pilihan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.